Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, Akuntansi Keuangan Menengah 2 akan mempresentasikan mengenai chapter 18, yaitu pengakuan pendapatan, dengan anggota saya sendiri, Laura Martin, Ismiati, dan Galustiawati. Untuk NIM tersedia di layar, dengan dosen Bapak Sparta. Selanjutnya, kami mulai untuk presentasi dimulai oleh Galustiawati. Di sini kita akan membahas tentang memahami konsep mendasar yang terkait dengan pengakuan dan pengukuran pendapatan, kemudian memahami dan menerapkan proses pengakuan pendapatan 5 langkah, kemudian menerapkan proses 5 langkah untuk masalah pengenalan pendapatan utama, kemudian menjelaskan presentasi dan pengungkapan pendapatan. Next. Kemudian di sini ada dasar-dasar pengakuan pendapatan. Baik IASB maupun FASB telah mengidentifikasikan bahwa keadaan pelaporan untuk pendapatan tidak memuaskan. Baru-baru ini IASB mengeluarkan standar konvergensi tentang pengakuan pendapatan berjudul Pendapatan dari Kontrak dan Pelanggan. Kemudian di sini ada pengakuan pendapatan. Standar pengakuan pendapatan baru. Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan mengadopsi pendekatan kewajiban aset. Yang pertama, ada perusahaan menghitungkan pendapatan berdasarkan aset atau kewajiban yang timbul dari kontrak dan pelanggan. Kemudian perusahaan menganalisis kontrak dengan pelanggan karena kontrak mulai transaksi pendapatan. Kemudian kontrak menunjukkan ketentuan transaksi, memberikan pengukuran pertimbangan, dan menentukan janji yang harus dipenuhi. Next. Kemudian di sini ada gambaran umum proses 5 langkah. Di sini harus diasumsikan FRA Corporation mendatangani kontrak untuk menjual pesawat terbang ke Cathay Pacific Airlines seharga 100 juta euro. Kemudian di sini ada langkah pertamanya, yaitu mengidentifikasikan kontrak dengan pelanggan. Kontrak adalah perjanjian antara dua pihak yang menciptakan hak atau kewajiban yang ditegakkan, mengirimkan pesawat ke Cathay Pacific. Kemudian langkah keduanya mengidentifikasi kewajiban kinerja terpisah dalam kontrak. Airbus hanya memiliki satu kewajiban kinerja, untuk mengantarkan pesawat terbang ke Cathay Pacific. Jika Airbus juga setuju untuk mempertahankan pesawat, kewajiban kinerja terpisah dicatat untuk janji ini. Kemudian langkah ketiganya, tentukan harga transaksi. Harga transaksi adalah jumlah pertimbangan yang diharapkan perusahaan untuk menerima dari pelanggan dengan imbalan mentransfer barang atau layanan. Dalam hal ini, harga transaksi mudah itu adalah 100 juta euro. Kemudian langkah keempatnya, mengalokasikan harga transaksi ke kewajiban kinerja terpisah. Dalam hal ini, Airbus hanya memiliki satu kewajiban kinerja untuk mengirimkan pesawat terbang ke Cathay Pacific. Kemudian langkah kelimanya, kenali pendapatan saat setiap kewajiban kinerja terpenuhi. Airbus mengakui pendapatannya itu sebesar 100 juta euro untuk penjualan pesawat ke Cathay Pacific ketika memenuhi kewajiban kinerjanya, pengiriman pesawat ke Cathay Pacific. Kemudian di sini ada contoh proses 5 langkah yang diperpanjang. Mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan. Langkah pertama, asumsikan bahwa Taylor Angler memesan secangkir besar kopi hitam seharga $3 dari kacang. Taylor memberikan $3 kepada barista yang menuangkan kopi ke dalam cangkir besar dan memberikannya kepada Taylor. Pertanyaannya, berapa banyak pendapatan yang harus diakui Bin pada transaksi ini? Di sini ada cara menentukan langkah untuk yang diperpanjang. Langkah pertamanya, mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan. Kontrak memiliki substansi komersial. Taylor memberikan uang tunai untuk kopi. Para pihak telah menyetujui kontrak. Taylor setuju untuk membeli kopi dan Bin setuju untuk menjualnya.
Identifikasi hak-hak para pihak ditetapkan. Tyler melihat atas kopi dan Bin memiliki hak untuk menerima $3. Kemudian ketentuan pembayaran diidentifikasi. Tyler setuju untuk membayar $3 untuk kopi. Kemudian kemungkinan bahwa pertimbangan akan dikumpulkan, yaitu Bin telah menerima $3 sebelum mengirimkan kopi. Langkah keduanya yaitu mengidentifikasi kewajiban kinerja terpisah. Bin memiliki kewajiban kinerja untuk menyediakan secangkir kopi besar untuk Tyler. Bin tidak memiliki kewajiban kinerja lain untuk kebaikan atau layanan lainnya. Langkah ketiganya menentukan harga transaksi. Harga kopi adalah $3 dan tidak ada diskon atau penyesuaian lainnya yang tersedia. Oleh karena itu, harganya mengikuti selanjutnya. Next. Langkah keempat, yaitu mengalokasikan harga transaksi ke kewajiban kinerja terpisah. Mengingat Bin hanya memiliki satu kewajiban kinerja, maka tidak ada alokasi yang diperlukan. Kemudian langkah kelimanya yaitu kenali pendapatan saat setiap kewajiban kinerja terpenuhi. Bin memenuhi kewajiban kinerjanya ketika Tyler mendapatkan kendali atas kopi. Bin harus mengenali $3 dalam pendapatan dari transaksi ini ketika Tyler menerima kopi. Kemudian di sini ada mengidentifikasi kewajiban kinerja terpisah, langkah kedua. Ini hari berikutnya. Tyler memesan secangkir kopi besar lainnya seharga $3 dan juga membeli 2 bagel dengan harga $5. Barista menyediakan produk-produk ini dan Tyler membayar $8. Pertanyaannya, berapa banyak pendapatan yang harus diakui Bin pada pembelian 2 item ini? Next. Di sini ada langkah pertamanya, yaitu mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan. Kontrak yang valid ada karena memenuhi 5 syarat yang diperlukan agar kontrak dapat diberlakukan seperti yang dibahas dalam contoh sebelumnya. Kemudian langkah keduanya, identifikasi kewajiban kinerja terpisah. Bin harus menentukan apakah penjualan kopi dan penjualan 2 bagel tersebut melibatkan 1 atau 2 kewajiban kinerja. Di sini ada beberapa kewajiban kinerja ketika 2 kondisi berikut ini yang memuaskan Tyler. Yang pertama ada Bin harus menyediakan produk atau layanan yang berbeda. Kemudian yang kedua, produk Bin berbeda dalam kontrak. Jika kewajiban kinerja tidak terlalu tergantung pada atau terkait dengan janji lain dalam kontrak, maka setiap kewajiban kinerja harus dipertanggungjawabkan secara terpisah. Di sini juga Bin memiliki 2 kewajiban kinerja. Next. Nah, langkah ketiganya itu menentukan harga transaksi. Harga transaksinya itu adalah $8 dari $3 ditambah $5 sebelumnya. Kemudian langkah keempatnya mengalokasikan harga transaksi ke kewajiban kinerja terpisah. Bin memiliki 2 kewajiban kinerja. Yang pertama, setiap kewajiban berbeda dan tidak saling terkait dan dihargai terpisah. Kemudian tidak diperlukan alokasi harga transaksi. Kemudian di sini ada penjualan kopi tercatat $3 dan penjualan bagel dihargai $5. Kemudian di sini ada kenali pendapatan saat kewajiban terpenuhi. Bin telah memenuhi kewajiban kinerja ketika kopi dan bagel diberikan kepada Tyler, atau mengontrol produk telah diteruskan kepada pelanggan. Bin harus mengenali pendapatan $8 itu ketika Tyler menerima kopi dan bagel. Kemudian di sini ada langkah ketiganya. Bin tertarik untuk merangsang penjualan biji kopi Smoke Jumper pada hari Selasa, hari kerja yang lambat untuk toko. Biasanya kacang ini dijual seharga $10 untuk 12 ons. Tapi Bin memutuskan untuk memangkas harga sebesar $1 ketika pelanggan membelinya pada hari Selasa. Atau bisa kita sebut itu diskon pada hari Selasa tersebut menjadi $9. Tyler telah datang ke toko pada hari Selasa, memutuskan untuk membeli sekantong kacang Smoke Jumper dan membayar kacang sebesar $9. Pertanyaannya, berapa banyak pendapatan yang harus diakui Bin pada transaksi ini? Langkah pertama itu
mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan. Kontrak yang valid ada karena memenuhi 5 syarat yang diperlukan agar kontrak dapat diperlukan seperti yang dibahas dalam contoh sebelumnya. Kemudian, langkah keduanya mengidentifikasi kewajiban kinerja secara terpisah. Bin memiliki kewajiban kinerja untuk menyediakan sekantong biji kopi smoke jumper kepada Tyler. Bin tidak memiliki kewajiban kinerja lain untuk menyediakan produk atau layanan. Kemudian langkah ketiganya menentukan harga transaksi. Transaksi untuk sekantong kacang smoke jumper yang dijual ke Tyler adalah $9, bukan $10. Kemudian langkah keempatnya, alokasikan harga transaksi kewajiban kinerja terpisah. Hanya ada satu kewajiban kinerja, tidak ada alokasi yang diperlukan. Kemudian langkah kelimanya, mengenali pendapatan saat setiap kewajiban kinerja terpenuhi. Bin telah memenuhi kedua kewajiban kinerja tersebut. Bin harus mengenali $9 pendapatan ketika Tyler menerima biji kopi smoke jumper. Next. Kemudian di sini ada langkah keempatnya, yaitu mengalokasikan harga transaksi untuk memisahkan kewajiban kinerja. Harga transaksi dialokasikan untuk berbagai kewajiban kinerja berdasarkan harga jual mandiri relatif mereka. Bin menawarkan pelanggan diskon $2 untuk pembelian secangkir kopi besar ketika mereka membeli sekantong kacang motor mocha premium, yang biasanya dijual seharga $12. Pada saat yang sama, seperti yang ditunjukkan sebelumnya, secangkir besar kopi biasanya eceran seharga $3 di Bin. Pertanyaannya, berapa banyak pendapatan yang harus diakui Bin pada pembelian dua item ini? Seperti proses sebelumnya, yaitu yang langkah pertama, mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan. Kontrak yang valid ada karena memenuhi 5 syarat. Kemudian langkah keduanya itu mengidentifikasi kewajiban kinerja terpisah. Kantong kacang motor mocha dan secangkir kopi besar berbeda satu sama lain dan tidak terlalu tergantung pada atau sangat terkait dengan yang lain. Next. Di sini langkah ketiganya menentukan harga transaksi. Harga transaksinya itu adalah $13, yaitu dari $12 ditambah $1. Kemudian langkah keempatnya, alokasikan harga transaksi kewajiban kinerja terpisah. Bin mengalokasikan harga transaksi untuk dua kewajiban kinerja berdasarkan harga jual mandiri relatif mereka sebagai berikut. Di sini ada produknya, ada beans sama large cup of coffee, kemudian selling price-nya totalnya $15, kemudian presentasinya ada 100%, dari beans 80%, kemudian large of coffee 20%, kemudian ada total presentasinya dari selling price dikali presentasinya, yaitu jadi $10,40, dan large of coffee-nya $2,60. Jadi total presentasi untuk seluruhnya itu $13. Next. Kemudian total harga transaksi yang $13 itu dialokasikan sebesar $10,40 ke kantong kacang motor mocha dan $2,60 ke secangkir kopi besar. Next. Kemudian di sini langkah kelimanya mengenali pendapatan saat setiap kewajiban kinerja terpenuhi. Bin telah memenuhi kedua kewajiban kinerja sebagai kontrol tas kacang motor mocha dan secangkir kopi besar telah diteruskan ke Tyler. Bin harus mengakui pendapatan sebesar $13 terdiri dari pendapatan dari penjualan kacang motor mocha pada $10,40 dan penjualan secangkir kopi besar pada $2,60. Next. Bin memenuhi kewajiban kinerjanya ketika Tyler memperoleh kendali atas produk tersebut. Indikator yang diperoleh Tyler adalah sebagai berikut. Bin berhak membayar kopi, kemudian Bin telah mentransfer gelar hukum ke kopi, kemudian Bin telah mentransfer kepemilikan fisik kopi, kemudian Tyler memiliki resiko dan imbalan kepemilikan yang signifikan, kemudian Tyler telah menerima asetnya. Next. Kemudian di sini ada langkah kelimanya, proses direvisi. Mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan, langkah pertama. Langkah pertamanya itu kontrak. Perjanjian antara dua pihak atau lebih yang menciptakan hak atau kewajiban yang dapat ditegakkan. Dapat ditulis, lisan, ataupun tersirat dari praktis bisnis adat. Next.
Pendapatan akuntansi tidak dapat dikenali sampai ada kontrak. Perusahaan memperoleh hak atau menerima pertimbangan dan mengasumsikan kewajiban untuk mentransfer barang atau jasa. Hak dan kewajiban kinerja menimbulkan kewajiban aset bersih. Perusahaan tidak mengakui aset atau liabilitas kontrak sampai satu atau kedua belah pihak melakukan di bawah kontrak. Kemudian di sini ada kontrak dengan pelanggan langkah pertama. Kontrak dan pengakuan. Fakta, pada tanggal 1 Maret 2019, Margo Company mendatangani kontrak untuk mentransfer produk ke Sun Yun pada tanggal 31 Juli 2019. Kontrak disusun sedemikian rupa sehingga Sun Yun diharuskan membayar kontrak penuh sebesar $5.000 pada 31 Agustus 2019. Biaya barang yang ditransfer adalah sebesar $3.000. Margo mengirimkan produk tersebut ke Sun Yun pada tanggal 31 Juli 2019. Pertanyaannya, entry jurnal apa yang harus dibuat perusahaan Margo sehubungan dengan kontrak ini pada tahun 2019? Entry jurnalnya yang akan dibuat pada tanggal 31 Juli 2019 adalah piutang di debit sebesar $5.000, kemudian pendapatan penjualan di kredit sebesar $5.000. Kemudian ada biaya barang terjual sebesar $3.000 di debit, kemudian inventaris sebesar $3.000 di kredit. Kemudian di sini ada Margo masuk berikut untuk mencatat penerimaan yang uang tunai pada tanggal 31 Agustusnya. Kas di debit sebesar $5.000, kemudian piutang sebesar $5.000. Kewajiban kinerja terpisah langkah 2. Kewajiban kinerja adalah janji untuk menyediakan produk atau layanan yang berbeda kepada pelanggan. Produk atau layanan berbeda ketika pelanggan dapat memperoleh manfaat dari barang atau layanan sendiri atau bersama dengan sumber daya lain yang tersedia. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah sifat janji perusahaan adalah untuk mentransfer barang dan jasa individu kepada pelanggan atau untuk mentransfer barang gabungan atau barang yang menjadi masukan oleh masing-masing barang atau jasa. Next. Di sini ada ilustrasinya. Asumsikan bahwa Tata Motors menjual mobil ke dealer mobil market dengan harga yang mencakup 6 bulan layanan telematika seperti navigasi dan diagnostik jarak jauh. Layanan telematika ini secara teratur dijual secara mandiri oleh Tata Motors dengan biaya bulanan. Setelah periode 6 bulan, konsumen dapat memperbarui layanan ini dengan basis biaya dengan Tata Motors. Pertanyaannya adalah, apakah Tata Motors menjual satu atau dua produk? Jika melihat tujuan Tata Motors, tampak menjual dua barang, mobil dan jasa telematika. Keduanya berbeda dan tidak saling diperlukan. Di sini ada ilustrasi selanjutnya. Softtek melisensikan perangkat lunak hubungan dengan ke Lopez Company. Saya menyediakan perangkat lunak itu sendiri. Softtek berjanji untuk menyediakan layanan konsultasi dengan secara luas menyesuaikan perangkat lunak dengan lingkungan teknologi informasi Lopez. Untuk pertimbangan totalnya menjadi $600.000. Dalam hal ini, Softtek menyediakan layanan yang signifikan dengan mengintegrasikan barang dan jasa, yaitu lisensi dan layanan konsultasi, ke dalam satu item gabungan yang telah dikontrak Lopez. Selain itu, perangkat lunak ini secara signifikan disesuaikan oleh Softtek sesuai dengan spesifikasi yang dinegosiasikan oleh Lopez. Apakah fakta-fakta ini menggambarkan kewajiban kinerja tunggal atau terpisah? Di sini adalah lisensi dan layanan konsultasi berbeda tetapi saling diperlukan. Dan oleh karena itu harus dipertanggungjawabkan sebagai satu kewajiban kinerja. Next. Kemudian langkah ketiganya yaitu menentukan harga transaksi. Jumlah pertimbangan yang diharapkan perusahaan untuk menerima dari pelanggan dalam kontrak seringkali mudah ditentukan karena pelanggan setuju untuk membayar jumlah tetap. Kontrak lain, perusahaan harus mempertimbangkan pertimbangan variabel nilai waktu, uang non-tunai, kemudian pertimbangan dibayarkan atau dibayarkan kepada pelanggan.
Kemudian di sini ada pertimbangan variabel. Harga tergantung pada acara mendatang, kemudian dapat mencakup kenaikan harga, diskon volume, rabat, kredit, bonus kerja, atau royalti. Kemudian perusahaan memperkirakan jumlah pendapatan untuk dikenali, nilai yang diharapkan, dan jumlah yang paling mungkin. Kemudian di sini ada ilustrasi lagi. Nilai yang diharapkan itu adalah jumlah tertimbang probabilitas dalam berbagai jumlah pertimbangan yang mungkin. Mungkin tepat jika perusahaan memiliki sejumlah besar kontrak dengan karakteristik yang sama. Dapat didasarkan pada sejumlah besar hasil dan probabilitas diskret. Jumlah yang paling mungkin yaitu jumlah tunggal yang paling mungkin dalam berbagai kemungkinan hasil pertimbangan. Mungkin tepat jika kontrak hanya memiliki dua kemungkinan hasil. Next. Kemudian di sini ada pertimbangan variabel. Perkirakan pertimbangan variabel. Perusahaan konstruksi pribadi menandatangani kontrak dengan pelanggar untuk membangun gudang seharga $100.000 dengan bonus kinerja $50.000 yang akan dibayarkan berdasarkan waktu penyelesaian. Jumlah bonus kinerja menurun sebesar 10% per minggu untuk setiap minggu di luar tanggal penyelesaian yang disepakati. Persyaratan kontrak mirip dengan kontrak yang telah dilakukan pribadi sebelumnya. Dan manajemen percaya bahwa pengalaman seperti itu berkonduktif untuk kontrak ini. Manajemen memperkirakan bahwa ada probabilitas 60% bahwa kontrak akan diselesaikan pada tanggal penyelesaian yang disepakati. Probabilitas 30% bahwa itu akan selesai terlambat 1 minggu, dan hanya 10% probabilitas bahwa itu akan selesai terlambat 2 minggu. Pertanyaannya, bagaimana pribadi harus memperhitungkan pengaturan pendapatan ini? Di sini ada manajemen telah menyimpulkan bahwa metode bobot probabilitas adalah pendekatan yang paling prediktif, yaitu jika on time, 60% kemungkinannya itu 60% kemungkinan dari $150.000 yaitu $90.000. Kemudian jika one week late, telat 1 minggu, 30% kemungkinannya dari $145.000 itu $43.500. Kemudian jika telat 2 minggu itu kemungkinan 10% dari $140.000 yaitu $14.000. Jadi totalnya $147.500. Kemungkinan berhasil jika manajemen percaya mereka akan memenuhi tenggat waktu dan menerima bonus sebesar $50.000. Total harga transaksi akan menjadi $150.000 hasil dengan probabilitas 60%. Perusahaan hanya mengalokasikan pertimbangan variabel jika cukup yakin bahwa itu akan berhak atas jumlah tersebut. Perusahaan hanya mengenai pertimbangan variabel jika yang pertama, mereka memiliki pengalaman dengan kontrak serupa dan mampu memperkirakan jumlah pendapatan kumulatif, dan berdasarkan pengalaman, mereka tidak mengharapkan pengembalian pendapatan yang signifikan yang sebelumnya diakui. Jika karakter ini tidak terpenuhi, pengakuan akan melanjutkan yang sebelumnya. Next. Kemudian di sini ada nilai waktu uang. Ketika kontrak transaksi penjualan melibatkan komponen pembiayaan yang signifikan, bunga diperoleh dengan mempertimbangkan untuk dibayarkan dari waktu ke waktu. Nilai wajar ditentukan baik dengan mengukur pertimbangan diterima atau dengan mendiskon pembayaran menggunakan suku bunga imputed. Perusahaan melaporkan sebagai beban bunga atau pendapatan bunga. Next. Kemudian di sini ada nilai waktu uang ketika pembayaran diperpanjang. Pada 1 Juli 2019, C-Company menjual barang kepada Grand Company seharga $900.000 dengan imbalan catatan 4 tahun tanpa bunga dengan jumlah wajar
sebesar 1.416.163.000. Barang tersebut memiliki biaya pada buku-buku SIK sebesar 590.000. Pertanyaannya, yang pertama, berapa banyak pendapatan yang harus dicatat perusahaan pada 1 Juli 2019? Kemudian, berapa banyak pendapatan yang harus dilaporkan terkait transaksi ini pada tanggal 31 Desember 2019? Kemudian, di sini ada jurnalnya untuk pada tanggal 1 Juli 2019, yaitu catatan piutang sebesar 900.000, kemudian pendapatan penjualan di kredit sebesar 900.000, kemudian biaya barang terjual sebesar 590.000, kemudian persediaan di kredit sebesar 590.000. Kemudian jurnal lagi pada tanggal 31 Desember 2019 untuk mencatat pendapatan bunga di akhir tahun, yaitu catatan piutang 54.000 di debit dan pendapatan bunga di kredit sebesar 54.000 itu dari 12% dikali 1/2 dikali 900.000. Perusahaan tidak diharuskan mencerminkan nilai waktu uang jika jangka waktu pembayaran kurang dari setahun. Pertimbangan non-tunai. Barang, jasa, atau pertimbangan non-tunai lainnya, perusahaan terkadang menerima kontribusi, misalnya sumbangan dan hadiah. Pelanggan terkadang menyumbang barang atau jasa, seperti peralatan atau tenaga kerja. Sebagai pertimbangan atas barang yang disediakan atau jasa yang dilakukan, perusahaan umumnya mengakui pendapatan berdasarkan nilai wajar dari apa yang diterima. Pertimbangan dibayar atau dibayarkan kepada pelanggan dapat mencakup diskon, rabat volume, kupon, produk gratis, atau layanan. Secara umum, elemen-elemen ini mengurangi pertimbangan yang diterima dan pendapatan yang akan diakui. Kemudian di sini ada contohnya. Untuk diskon volume, pertimbangan dibayar atau dibayarkan. Samsung Company menawarkan pelanggannya diskon volume sebesar 3% jika mereka membeli setidaknya 2 juta yen produknya selama tahun kalender. Pada 31 Maret 2019, Samsung telah melakukan penjualan sebesar 700.000 yen pada Arctic Company dalam 2 tahun sebelumnya. Samsung menjual lebih dari 3 juta yen kepada Arctic pada periode 1 April hingga 31 Desember. Pertanyaannya, berapa banyak pendapatan yang harus diakui Samsung selama 3 bulan pertama tahun 2019? Yang pertama, di 31 Maret 2019, piutangnya di debit sebesar 679.000, kemudian pendapatan penjualannya sebesar 679.000 di kredit. Samsung harus mengurangi pendapatannya sebesar 21.000 yen, itu dari 700.000 yen dikali 3%, karena kemungkinan akan memberikan rabat ini. Next. Kemudian, dengan asumsi pelanggan Samsung memenuhi ambang batas diskon, Samsung memberi entry berikut. Kasnya sebesar 679.000 yen, kemudian di kredit piutang 679.000 yen. Jika pelanggan Samsung gagal memenuhi ambang batas diskon, Samsung membuat entry berikut setelah pembayaran. Yang pertama, kas 700.000 di debit, kemudian di kreditnya ada piutang sebesar 679.000 dan diskon penjualan yang telah hangus 21.000. Kemudian di sini ada langkah keempatnya, mengalokasikan harga transaksi untuk memisahkan kewajiban kerja. Berdasarkan nilai-nilai relatif adil mereka, ukuran terbaik dari nilai wajar adalah apa yang perusahaan dapat menjual barang atau layanan secara mandiri. Jika tidak tersedia, perusahaan harus menggunakan perkiraan terbaik mereka tentang apa yang baik atau layanan mungkin dijual sebagai unit mandiri. Next. Kemudian di sini ada mengaluskan harga transaksi, beberapa kewajiban kerja.
Faktanya, handler company adalah produsen peralatan mapan yang digunakan dalam industri konstruksi. Produk handler berkisar dari potongan mesin otomatis individu kecil hingga besar, hingga sistem kompleks yang mengandung banyak komponen. Harga jual unit berkisar dari $600.000 hingga $4 juta, dan diikuti termasuk instalasi dan pelatihan. Proses instalasi tidak melibatkan perubahan pada fitur peralatan dan tidak memerlukan informasi kepemilikan tentang peralatan agar peralatan yang dipasang dapat dilakukan dengan spesifikasi. Beberapa kewajiban kinerjanya, handler company memiliki pengaturan berikut dengan C company. C membeli peralatan dari handler dengan harga $2 juta dan memilih handler untuk melakukan instalasi. Handler mengenakan harga yang sama untuk peralatan terlepas dari apakah itu instalasi atau tidak. Beberapa perusahaan melakukan instalasi sendiri karena mereka lebih suka karyawan mereka sendiri untuk melakukan pekerjaan atau karena hubungan dengan pelanggan lain. Layanan instalasi yang termasuk dalam pengaturan diperkirakan memiliki harga jual mandiri sebesar $20.000. Kemudian, handler company memiliki pengaturan berikut dengan C company. Yang pertama, harga jual mandiri dari sesi pelatihan diperkirakan sebesar $5.000. Perusahaan lain juga dapat melakukan layanan pelatihan ini. Kemudian, C company berkewajiban untuk membayar handler sebesar $2 juta setelah pengiriman dan pemasangan peralatan. Kemudian handler mengirimkan peralatan pada tanggal 1 September 2019 dan menyelesaikan pemasangan peralatan pada tanggal 1 November 2019 atau pengalihan kendali selesai. Pelatihan terkait peralatan dimulai setelah instalasi selesai dan berlangsung selama 1 tahun. Peralatan ini memiliki kehidupan yang berguna selama 10 tahun. Kemudian pertanyaannya, apa kewajiban kerja untuk tujuan akuntansi penjualan peralatan? Tujuan utama handler adalah untuk menjual peralatan, layanan lain atau instalasi dan pelatihan. Dapat dilakukan oleh pihak lain jika perlu. Akibatnya, peralatan instalasi dan pelatihan adalah 3 produk atau layanan terpisah. Masing-masing barang ini memiliki harga jual mandiri dan tidak saling diperlukan. Mengalokasikan harga transaksi. Pertanyaan B, jika ada lebih dari satu kewajiban kinerja, bagaimana pembayaran $2 juta dialokasikan ke berbagai komponen? Total pendapatan $2 juta harus dialokasikan ke 3 komponen berdasarkan harga jual mandiri relatif mereka. Dalam hal ini, harga jual mandiri peralatan adalah $2 juta, biaya instalasi adalah $20.000, dan pelatihan adalah $50.000. Oleh karena itu, total harga jual mandiri adalah $2.070.000. Alokasinya adalah sebagai berikut: peralatan $1.932.367, dari 2 juta dibagi $2.070.000 dikali $2 juta. Instalasi $19.324, $20.000 dibagi $2.070.000 dikali $2 juta. Pelatihan $48.309, dari $50.000 dibagi $2.070.000 dikali $2 juta. Next. Handler membuat entry berikut pada 1 November 2019 untuk mencatat pendapatan penjualan dan pendapatan layanan pada instalasi, serta pendapatan layanan yang tidak diperoleh. Pada 1 November 2019, cash-nya didebit $2 juta, service revenue installation-nya $19.324, unearned service revenue $48.309, sales revenue-nya $1.932.367. Setelah itu, cost of goods sold-nya didebit $1.500 dan inventory-nya dikredit $1.500.000. Handler mengakui pendapatan dari penjualan peralatan setelah instalasi selesai pada 1 November 2019. Selain itu, dia mengakui pendapatan untuk biaya instalasi karena layanan ini telah dilakukan. Handler mengakui pendapatan pelatihan secara langsung mulai tanggal 1 November 2019 atau $4.226
Dari $48.309 dibagi 12 per bulan selama 1 tahun, kecuali metode yang lebih tepat seperti metode persentase penyelesaian yang dibahas di bagian berikutnya. Dijamin. Entry jurnal untuk mengenali pendapatan pelatihan selama 2 bulan di 2019 adalah sebagai berikut. Jurnalnya pada 31 Desember 2019, unearned service revenue di debit $8.052 dan di kredit service revenue atau training $8.052 dari $4.026 dikali 2. Setelah itu, unearned service revenue $40.257 di debit dan di kreditnya itu service revenue training $40.257 dari $48.309 dikurangi $8.052. Next. Mengenali pendapatan ketika atau sebagai masing-masing kewajiban kinerja terpenuhi. Perusahaan memenuhi kewajiban kinerjanya ketika pelanggan memperoleh kendali atas kebaikan atau layanan, perubahan indikator kontrol. Perusahaan memiliki hak untuk membayar aset. Perusahaan telah mengalihkan gelar hukum ke aset. Perusahaan telah mentransfer kepemilikan aset secara fisik. Pelanggan memiliki resiko dan imbalan kepemilikan yang signifikan. Pelanggan telah menerima aset tersebut. Mengenali pendapatan dari kewajiban kinerja dari waktu ke waktu, mengukur kemajuan menuju penyelesaian. Metode untuk mengukur kemajuan harus menggambarkan transfer kontrol dari perusahaan ke pelanggan. Yang paling umum adalah metode biaya ke biaya dan unit pengiriman. Tujuan metode adalah untuk mengukur tingkat kemajuan dalam hal biaya, unit, atau nilai tambah. Next. Di sini ada mengenali pendapatan ketika atau sebagai masing-masing kewajiban kinerja terpenuhi. Dalam langkah dalam prosesnya, identifikasi kontrak dengan pelanggan. Deskripsinya, kontrak adalah perjanjian yang menciptakan hak atau kewajiban yang dapat ditegakkan. Implementasinya, perusahaan menerapkan panduan pendapatan untuk kontrak. Langkah dalam prosesnya, identifikasi kewajiban kinerja terpisah dalam kontrak. Deskripsinya, kewajiban kinerja adalah janji dalam kontrak untuk menyediakan produk atau layanan kepada pelanggan. Kewajiban kinerja ada jika pelanggan dapat memperoleh manfaat dari kebaikan atau layanan sendiri atau bersama dengan sumber daya lain yang tersedia. Implementasinya, kontrak dapat terdiri dari beberapa kewajiban kinerja. Akuntansi didasarkan pada evaluasi apakah produk atau layanan berbeda dalam kontrak. Jika masing-masing barang atau jasa berbeda, tetapi saling terkait, barang dan jasa ini digabungkan dan dilaporkan sebagai satu kewajiban kinerja. Langkah dalam prosesnya, tentukan harga transaksi. Deskripsinya, harga transaksi adalah jumlah pertimbangan yang diharapkan perusahaan untuk menerima dari pelanggan dengan imbalan transfer barang dan jasa. Implementasinya, dalam menentukan harga transaksi, perusahaan harus mempertimbangkan faktor-faktor berikut. Pertimbangan variabel, nilai waktu uang, pertimbangan non-tunai, dan pertimbangan yang dibayarkan atau dibayarkan kepada pelanggan. Langkah dalam prosesnya, mengalokasikan harga transaksi untuk kewajiban kinerja terpisah. Deskripsinya, jika ada lebih dari satu kewajiban kinerja, alokasikan harga transaksi berdasarkan nilai wajar relatif. Implementasinya, ukuran terbaik dari nilai wajar adalah apa layanan yang baik dapat dijual secara mandiri. Harga jual mandiri. Perkiraan harga jual mandiri dapat didasarkan pada penilaian pasar yang disesuaikan. Biaya plus yang diharapkan pendekatan margin atau pendekatan residual. Langkah dalam prosesnya, kenali pendapatan ketika setiap kewajiban kinerja terpenuhi. Deskripsinya, perusahaan memenuhi kewajiban kinerjanya ketika pelanggan mendapatkan kontrol atau atas kebaikan atau layanan. Implementasinya, perusahaan memenuhi kewajiban kinerja baik pada titik waktu atau selama periode waktu tertentu. Perusahaan mengenali pendapatan selama periode waktu jika salah satu kriteria berikut terpenuhi. Pelanggan menerima dan mengkonsumsi manfaat yang dilakukan penjual. Pelanggan mengontrol aset saat dibuat, atau perusahaan tidak memiliki penggunaan alternatif untuk aset tersebut. Akuntansi untuk masalah pengakuan pendapatan. Pengembalian dan tunjangan penjualan, perjanjian pembelian kembali tagihan dan tahan, hubungan agen utama, konsinyasi, jaminan, biaya di muka yang tidak dapat dikembalikan. Pengembalian dan tunjangan penjualan.
Pengembalian dan tunjangan penjualan adalah hak pengembalian diberikan untuk produk karena sebagai alasan, misalnya ketidakpuasan sebagai produk terhadap produk. Perusahaan yang mengembalikan produk menerima kombinasi apapun dari yang berikut ini. Pengembalian dana penuh atau sebagian dari setiap pertimbangan yang dibayarkan. Kredit yang dapat diterapkan terhadap jumlah yang terutang atau yang akan terutang kepada penjual. Produk lain sebagai gantinya. Ilustrasinya, asumsikan bahwa pada 12 Januari 2019, Vanden NV menjual 100 kamera masing-masing seharga 100 euro. Untuk akun Amaya Esa, Vanden memungkinkan Amaya untuk mengembalikan kamera yang tidak digunakan dalam waktu 45 hari setelah pembelian. Biaya setiap produk adalah 60 euro. Vanden memperkirakan bahwa 3 produk akan dikembalikan. Biaya pemulihan produk akan tidak penting. Produk yang dikembalikan diharapkan akan dijual kembali dengan keuntungan. Untuk merekam penjualan kamera 12 Januari 2019, jurnalnya account receivable di debit 10.000, di kredit sales revenue 10.000 dari 100 dikali 100 euro. Cost of goods sold-nya di debit 6.000 dan di kreditnya inventory 6.000 dari 100 dikali 60 euro. Pada 24 Januari, Amaya mengembalikan 2 kamera. Pada 31 Januari, Vanden menyiapkan laporan keuangan untuk menentukan bahwa kemungkinan hanya 1 kamera lagi yang akan dikembalikan. Vanden membuat entry berikut yang terkait dengan transaksi ini. Untuk merekam kembalinya kamera 24 Januari. Di debit sales return and allowance 200, kredit account receivable, return inventory di debit 120, dan di kredit cost of goods sold 120. Untuk mencatat di 31 Januari, sales return on allowance 100. Di kreditnya allowance for sales return and allowance 100. Untuk mencatat pengembalian 1 kamera, estimasi dari 1 kamera ini, jurnalnya estimated inventory return 60 euro di debit dan di kreditnya cost of goods sold di kredit 60 euro. Laporan pendapatan Vanden untuk bulan Januari. Sales revenue-nya ada 10.000 euro. Pengurangannya ada sales return and allowance 300 euro. Maka net sales-nya menjadi 9.700. Cost of goods sold-nya 5.820. Maka gross profit-nya itu 3.880. Laporan posisi keuangan Vanden per 31 Januari 2019. Account receivable-nya 9.800. Pengurangnya allowance for sales return and allowance 100, maka account receivable-nya menjadi 9.700, return inventory-nya 180 euro. Ilustrasi asumsikan bahwa pada 12 Januari Vanden NV menjual 100 kamera masing-masing seharga 100 euro untuk uang tunai ke Amaya SA. Vanden menggunakan Amaya untuk mengembalikan kamera yang tidak diinginkan dalam waktu 45 hari setelah pembelian. Biaya setiap produk adalah 60 euro. Vanden memperkirakan bahwa 3 produk akan dikembalikan, biaya pemulihan produk akan tidak penting, produk yang dikembalikan diharapkan akan dijual kembali dengan keuntungan. Untuk merekam penjualan 12 Januari, cash-nya 10.000 di debit, sales revenue di kredit 10.000, cost of goods sold-nya di debit 6.000, dan inventory-nya 6.000 di kredit. Untuk merekam kembalinya kamera 24 Januari, sales return and allowance-nya 200 euro di debit, account payable di kredit 200 euro, return inventory di debit 120 euro, dan di kreditnya cost of goods sold-nya 120. Untuk mencatat imbal hasil penjualan yang diharapkan pada 31 Januari, sales return and allowance-nya 100 di debit, dan di kreditnya account receivable 100. To record, untuk mencatat ekspektasi atau perkiraan 1 kamera yang diretur, estimated inventory return-nya 60 di debit dan cost of goods sold-nya 60 di kredit. Next. Perjanjian pembelian kembali.
memungkinkan perusahaan untuk mentransfer aset ke pelanggan tetapi memiliki kewajiban tanpa syarat atau forward, atau hak tanpa syarat atau opsi panggilan untuk membeli kembali aset di kemudian hari. Jika kewajiban atau hak untuk membeli kembali adalah untuk jumlah yang lebih besar dari atau sama dengan harga jual, maka transaksi adalah transaksi pembiayaan. Perjanjian pembelian kembali. Fakta. Morgan Ltd, seorang pedagang peralatan, menjual peralatan pada 1 Januari 2019 ke Link Company seharga 100.000 pound sterling. Ia setuju untuk membeli kembali peralatan ini, kewajiban tanpa syarat, pada 31 Desember 2020 dengan harga 121.000 pound sterling. Pertanyaannya, bagaimana Morgan Inc. harus mencatat transaksi ini? Dengan asumsi suku bunga 10% tersusun dari perjanjian, Morgan membuat entry berikut untuk mencatat pembiayaan 1 Januari 2019. Cash-nya didebit 100.000 pound sterling dan dikredit liability to Link Company 100.000 pound sterling. Untuk mencatat bunga pada 31 Desember 2019 sebagai berikut: interest expense didebit 10.000, liability to Link Construction 10.000 dikredit. Morgan mencatat bunga dan pensiun dari tanggung jawabnya kepada Land pada 31 Desember 2020 sebagai berikut: interest expense didebit 11.000, liability to Land Construction-nya 11.000 dikredit. Liability to Land Construction-nya 121.000 didebit dan kreditnya cash 121.000. Pengaturan bill and hold. Kontrak di mana entitas menagih pelanggan untuk produk tetapi entitas mempertahankan kepemilikan fisik produk sampai titik waktu di masa depan. Hasilnya ketika pembeli belum siap untuk mengambil pengiriman tetapi mengambil judul dan menerima penagihan. Tagihan dan tahan. Faktanya Butler AS menjual 450.000, biayanya 280.000. Perapian pada 1 Maret 2019 ke kedai kopi lokal Baristo yang berencana untuk memperluas lokasinya di sekitar kota. Berdasarkan perjanjian, Baristo meminta Butler untuk mempertahankan perapian ini di gudangnya sampai kedai kopi baru yang akan menampung perapian sudah siap. Judul lolos ke Baristo pada saat perjanjian ditandatangani. Pertanyaannya, kapan Butler harus mengenali pendapatan dari pengaturan penagihan dan penahanan ini? Butler menentukan kapan telah memenuhi kewajiban kinerjanya untuk mentransfer produk dengan mengevaluasi kapan Baristo mendapatkan kontrol atas produk tersebut. Pertanyaannya, kapan Butler harus mengenali pendapatan dari pengaturan penagihan dan penahanan ini agar Baristo mendapatkan kontrol atas suatu produk dalam pengaturan bill and hold? Semua kriteria tersebut harus dipenuhi. A. Alasan pengaturan penagihan dan penahanan harus substantif. B. Produk harus diidentifikasi secara terpisah sebagai milik Baristo. C. Produk saat ini harus siap untuk transfer fisik ke Baristo. Butler tidak dapat memiliki kemampuan untuk menggunakan produk atau mengarahkannya ke pelanggan lain. Dalam hal ini, tampaknya kriteria di atas terpenuhi dan oleh karena itu pengakuan pendapatan harus diizinkan pada saat kontrak ditandatangani. Pada 1 Maret 2019, Butler membuat entry berikut untuk mencatat penjualan tagihan dan penahanan dan biaya terkait barang yang dijual. Jurnalnya account receivable didebit 450.000, sales revenue dikredit 450.000, cost of goods sold-nya didebit 280.000, inventory dikredit 280.000. Hubungan agen utama. Kewajiban kinerja prinsipal adalah menyediakan barang atau melakukan layanan bagi pelanggan. Kewajiban kinerja agen adalah mengatur prinsipal untuk menyediakan barang atau jasa kepada pelanggan. Contohnya, preferred travel company atau agen memfasilitasi pemesanan wisata pelayaran dengan mencari pelanggan untuk Regency Cruise Company atau Principal. Priceline AS agen memfasilitasi penjualan berbagai layanan seperti penyewaan mobil di Hertz, Amerika Serikat pertama. Pendapatan untuk agen adalah jumlah komisi yang diterima. Konsinyasi. Produsen atau grosir mengirimkan uang tetapi mempertahankan gelar ke barang sampai dijual. Konsinyasi. Produsen atau grosir mengirimkan barang dagangan ke konsinyasi dealer
yang bertindak sebagai agen untuk konsignator dalam menjual barang dagangan. Konsignator menghasilkan keuntungan pada penjualan. Membawa barang dagangan sebagai inventaris, konsini membuat komisi penjualan. Penjualan pada konsinyasi. Barang dagangan kapal manufakturing Nelba berharga $36.000 untuk konsinyasi ke toko nilai terbaik. Nelba membayar €3.750 biaya pengiriman dan nilai terbaik membayar €2.250 untuk biaya lokal yang perubahan dari Nelba. Pada akhir periode, best value jual 2 barang dagangan yang nilainya seharga €40.000 tunai. Nilai terbaik memberitahu Nelba penjualan lain, Kominfo 10% dan uang tunai karena Nelba. Pertanyaannya, apa entry jurnal yang dibuat konsignator atau Nelba dan konsinyasi nilai terbaik untuk mencatat transaksi ini? Untuk inventory, pencatatan inventory di Nelba Manufacturing dicatat 36.000, sedangkan di best value store no entry. Finished goods inventory 36.000 di kredit, sedangkan best value store itu no entry. Next. Untuk untuk payment of freight cost by consigner-nya ini, inventory-nya di Nelba dicatat 3.750, di best value no entry. Cash-nya di Nelba Manufacturing 3.750, di best value no entry. Payment of advertising by consignee untuk di Nelba no entry. Di best value store-nya ini receivable from consignor 2.250, di kreditnya 2.250. Sales of consigned merchandise di Nelbanya no entry, di best value-nya dicatat cash di debit 40.000 dan payable to consignor 40.000 di kredit. Notified of sales and expense remittance of Mandu, di Nelba dicatat cash-nya debit 33.750, advertising expense-nya 2.250, commission expense-nya 4.000, revenue-nya ini dari consignment sales-nya itu 40.000. Untuk best value stores mencatat payable to consignor 40.000, receivable from-nya itu dari consignor 2.250, commission revenue-nya 4.000, dan cash-nya ini 33.750. Untuk adjustment of inventory on a consignment for cost of sale, Nelba Manufacturing mencatat cost of goods sold-nya di debit 26.700, inventory consignment-nya ini di kredit 26.500. Best value-nya no entry. Untuk payment of advertising, di Nelba-nya ini no entry, di best value-nya ini receivable from consignor 2.250, cash-nya 2.250. Sales of consigned merchandise, di Nelba no entry, di best value, cash-nya di debit 40.000 dan di kreditnya payable of consignor 40.000. Notification of sale and expense and remittance of Amandu, di debitnya cash 33.750, advertising expense-nya 2.250, commission expense-nya 4.000. Sedangkan best value mencatat sebagai payable to consignor 40.000, receivable from consignor 2.250, commission revenue-nya 4.000, cash-nya 33.750. Adjustment of inventory on consignment for cost of sale, cost of goods-nya debit 26.500, inventory consignment-nya di kredit 26.500. Jaminan. 2 jenis jaminan pada pelanggan. Produk memenuhi spesifikasi yang disepakati dalam kontrak pada saat dijual. Garansi termasuk dalam harga penjualan, garansi jenis tambahan, jaminan, tidak termasuk dalam harga penjualan produk, garansi jenis layanan. Tercatat sebagai kewajiban kinerja yang terpisah. Next. Jaminan. Faktanya, Maverick Company menjual 1.000 Rolomatics
pada 1 Oktober 2019 dengan harga 6 juta dolar dengan jaminan garansi bahwa produk tersebut bebas dari cacat, biaya Rollomatic adalah 4 juta dolar. Jangka waktu garansi jaminan ini adalah 2 tahun dengan pembiayaan biaya 80.000 dolar. Selain itu, Maverick menjual garansi terpanjang terkait 400 Rollomatic selama 3 tahun di luar periode 2 tahun untuk 18.000 dolar. Pada 22 November 2019, Maverick mengeluarkan biaya tenaga kerja sebesar 3.000 dolar dan biaya sebagian 25.000 dolar terkait dengan jaminan. Maverick menyiapkan laporan keuangan pada 31 Desember 2019. Ini memperkirakan bahwa biaya garansi. Pertanyaannya, apa entry jurnal harus dibuat perusahaan Maverick pada tahun 2019 terkait dengan penjualan Rollomatic dan jaminan yang diperpanjang? Apa entry jurnal harus dibuat perusahaan Maverick pada tahun 2019 terkait dengan penjualan Rollomatic dan jaminan yang jaminannya diperpanjang? Pada 1 Oktober 2019 untuk mencatat penjualan Rollomatic dan jaminan diperpanjang terkait, cash-nya di debit 6.018.000, sales revenue-nya di kredit 6 juta, dan unearned warranty revenue-nya 1.018.000. 22 November 2019 untuk mencatat biaya garansi yang dikeluarkan, warranty expense-nya 28.000 dolar dan di kreditnya salaries and wages payable 3.000 dan inventory parts-nya 25.000. Pada 31 Desember 2019 dicatat entry penyesuaian terkait dengan garansi jaminannya di akhir tahun. Warranty expense-nya 44.000 dan warranty liability-nya 44.000. Pembayaran dari pelanggan sebelumnya pengiriman produk, kinerja layanan umumnya berkaitan dengan inisiasi, aktivasi, atau pengaturan barang atau layanan yang akan disediakan atau dilakukan di masa depan. Sebagian besar kasus pembayaran di muka tidak dapat dikembalikan. Contohnya meliputi biaya keanggotaan di klub kesehatan, biaya aktivis untuk telepon, internet, dan kabel. Presentasi dan pengungkapan. Presentasi, aset dan liabilities kontrak. Aset kontrak terbesar 2 jenis. Hak tanpa syarat untuk menerima pertimbangan karena perusahaan telah memenuhi kewajiban kinerjanya. Hak bersyarat untuk menerima pertimbangan karena perusahaan telah memenuhi satu kewajiban kinerja tetapi harus memenuhi kewajiban kinerja lain sebelum dapat menagih pelanggan. Aset kontrak. Pada 1 Januari 2019, FinAsa menandatangani kontrak untuk mentransfer produk A dan produk B ke Obermain Overstock seharga 100.000 euro. Kontrak ini menentukan bahwa pembayaran produk A tidak akan terjadi sampai produk B juga dikirimkan. Dengan kata lain, pembayaran tidak akan terjadi sampai produk A dan produk B ditransfer ke Obermain. Fin menentukan bahwa harga jual mandiri adalah 30.000 euro untuk produk A dan 70.000 untuk produk B. Fin memberikan produk A ke Obermain pada 1 Februari 2019. Pada 1 Maret 2019, Fin memberikan produk B ke Obermain. Pertanyaannya, entry jurnal apa yang harus dibuat Fin Company sehubungan dengan kontrak ini pada tahun 2019? Untuk jurnalnya, kontrak asetnya 30.000 euro dan sales revenue-nya 30.000 euro. Pada 1 Februari, Fin tidak mencatat piutang akun karena tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menerima 100.000 kecuali juga mentransfer produk B ke Obermain. Ketika Fin mentransfer produk B pada 1 Maret 2019, maka dibuat entry account receivable 100.000. Kontrak aset 30.000 di kredit. Di kreditnya sales revenue 70.000. Tanggung jawab kontrak. Pada 1 Maret 2019, Stanley Company menandatangani kontrak untuk mentransfer produk ke Propel Inc. pada 31 Juli 2019. Disepakati bahwa Propel akan membayar harga penuh 10.000 dolar di muka pada 1 April 2019.
kontrak ini tidak dapat dibatalkan, namun Propel tidak membayar hingga 15 April 2019. Dan Henry mengirimkan produk tersebut pada 31 Juli 2019. Biaya produk adalah $7.500. Pertanyaannya, entry junior apa yang diperlukan pada tahun 2019? Tidak diperlukan entry pada 1 Maret 2019, tidak ada pihak yang tampil di kontrak, tidak ada pihak yang memiliki hak tanpa syarat per 1 Maret 2019. Pada saat menerima uang tunai pada 15 April, Henry mencatat entry sebagai berikut: cash 10.000 dan unearned sales revenue 10.000. Dalam memenuhi kewajiban kinerja pada 31 Juli, unearned sales revenue 10.000 dan sales revenue 10.000. Selain itu, Henry mencatat biaya barang yang dijual sebagai berikut: cost of goods sold-nya 7.500, inventory-nya 7.500. Presentasi, modifikasi kontrak, perubahan ketentuan kontrak saat sedang berlangsung, perusahaan menentukan apakah kontrak baru dan kewajiban kinerja menghasilkan atau apakah itu modifikasi dari kontrak yang ada. Modifikasi kontrak, kewajiban kinerja terpisah, akun sebagai kontrak baru jika kedua kondisi berikut puas. Barang atau jasa dijanjikan berbeda, yaitu perusahaan menjualnya secara terpisah dan mereka tidak saling terkait dengan barang dan jasa lain. Dan perusahaan berhak menerima sejumlah pertimbangan yang mencerminkan harga jual mandiri dari barang atau jasa yang dijanjikan. Misalnya, Crandall Company memiliki kontrak untuk menjual 100 produk kepada pelanggan seharga $10.000, yaitu dari $100 per produk, di berbagai titik tepat waktu selama periode 6 bulan. Setelah 60 produk dikirimkan, Crandall memodifikasi kontrak dengan berjanji untuk memberikan 20 produk lagi dengan tambahan $1.900 atau $95 per produk, yang merupakan harga jual mandiri produk pada saat modifikasi kontrak. Crandall secara teratur menjual produk secara terpisah. Mengingat kontrak baru, Crandall mengakui tambahan original kontraknya $4.000 dari 100 unit dikurang 60 unit, 40 unit dikali $100. New produknya 20 unit dikali $95, jadi $1.900, maka total revenue-nya ada $5.900. Modifikasi kontrak, calon modifikasi perusahaan harus untuk efek perubahan periode perubahan serta periode mendatang jika perubahan mempengaruhi keduanya, tidak mengubah hasil yang dilaporkan sebelumnya. Calon modifikasi, untuk Crandall jumlah yang diakui sebagai pendapatan untuk masing-masing produk yang tersisa akan menjadi harga campuran $98, dihitung sebagai berikut. Produk yang tidak dikirim berdasarkan kontrak asli ada 4.000 dari $100 dikali 40. Produk yang akan dikirim berdasarkan kontrak modifikasi ada $95 dikali 20 menjadi 1.900. Maka total sisa pendapatannya menjadi $5.900. Pendapatan per unit tersisanya $5.900 dibagi 60 menjadi $98,33. Calon modifikasi di bawah pendekatan prospektif, harga campuran $98,33 digunakan untuk penjualan pada periode setelah modifikasi. Untuk spared performance obligation-nya, revenue recognized prior to modification-nya $6.000, revenue recognized after modification-nya $5.900, total revenue recognized-nya $11.900. Setelah itu, no spared performance obligation prospectively $6.000 di revenue recognized prior to modification, revenue recognized after modification-nya juga $5.900 dan total revenue recognized-nya juga $11.900. Biaya untuk memenuhi kontrak. Perusahaan membagi biaya pemenuhan atau biaya perolehan kontrak menjadi dua kategori. Pertama, mereka yang memunculkan aset. Kedua, yang dibebankan pada saat terjadinya. Kolektibilitas. Risiko kredit bahwa pelanggan tidak dapat membayar sesuai dengan kontrak.
Apakah suatu perusahaan akan dibayar tidak menjadi pertimbangan dalam menentukan pengakuan pendapatan. Jumlah yang diakui sebagai pendapatan tidak disesuaikan dengan resiko kredit nasabah. Perusahaan mengungkapkan informasi kualitatif dan kuantitatif tentang hal-hal berikut. Kontrak dengan pelanggan. Penilaian yang signifikan, aktiva diakui dari biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi suatu kontrak. Perusahaan menyediakan berbagai pengungkapan. Pemilahan pendapatan, rekonsiliasi saldo kontrak, sisa kewajiban kinerja, biaya untuk mendapatkan atau memenuhi kontrak, pengungkapan kualitatif yang lainnya. Penilaian dan perubahan signifikan di dalamnya, pendapatan minimum tidak tunduk pada batasan pertimbangan variabel. Kontrak konstruksi jangka panjang, pengakuan pendapatan seiring waktu. Dalam keadaan tertentu, perusahaan mengakui pendapatan dari waktu ke waktu. Konteks yang paling menonjol di mana pendapatan dapat diakui dari waktu ke waktu adalah akuntansi kontrak konstruksi jangka panjang. Kontrak jangka panjang seringkali menyatakan bahwa penjual atau pembangun dapat menagih pembeli pada interval tertentu. Contohnya, pengembangan pesawat militer dan komersial, sistem pengiriman senjata, perangkat keras eksplorasi ruang angkasa. Perusahaan memenuhi kewajiban kinerja dan mengakui pendapatan dari waktu ke waktu jika setidaknya salah satu dari 3 kriteria berikut terpenuhi. Pertama, pelanggan secara bersamaan menerima dan menggunakan manfaat dari kinerja penjual seperti yang dilakukan penjual. Kedua, kinerja perusahaan menciptakan atau meningkatkan aset, misalnya pekerjaan dalam proses yang dikontrol pelanggan saat aset dibuat atau ditingkatkan. Atau ketiga, kinerja perusahaan tidak menciptakan aset dengan penggunaan alternatif. Selain elemen penggunaan alternatif ini, setidaknya satu dari kriteria berikut harus dipenuhi. Setiap elemen penggunaan alternatif ini, setidaknya satu dari kriteria berikut harus dipenuhi. Yang A, perusahaan lain tidak perlu secara substansial melakukan kembali pekerjaan yang telah diselesaikan perusahaan sampai saat ini jika perusahaan lain tersebut memenuhi sisa kewajiban kepada pelanggan. B, perusahaan berhak atas pembayaran atas kinerjanya yang diselesaikan hingga saat ini dan diharapkan dapat memenuhi kontrak seperti yang jika kriteria 1, 2, atau 3 tidak 1, 2, atau 3 terpenuhi, maka perusahaan mengakui pendapatan dari waktu ke waktu jika dapat memperkirakan kemajuannya dalam memenuhi kewajiban kinerja. Perusahaan mengakui pendapatan dan laba kotor setiap periode berdasarkan kemajuan konstruksi disebut sebagai metode persentase penyelesaian. Jika kriteria tidak dipenuhi, perusahaan mengakui pendapatan dan laba kotor pada saat kontrak selesai yang disebut metode cost recovery atau laba nol. Mengukur kemajuan menuju penyelesaian. Ukuran input paling populer yang digunakan untuk menentukan kemajuan menuju penyelesaian adalah dasar biaya ke biaya. Dari ilustrasinya, cost incurred to date dibagi most recent estimate of total cost sama dengan persen complete. Persen complete dikali estimated total revenue atau gross profit sama dengan revenue to be recognized to date. Dari revenue to be recognized to date dikurang revenue recognized in prior periods sama dengan current period revenue atau gross profit. Ilustrasinya, perusahaan konstruksi Hardat memiliki kontrak untuk membangun jembatan senilai 4.500.000 dengan perkiraan biaya sebesar 4 juta. Kontrak tersebut akan dimulai pada Juli 2019 dan jembatan tersebut akan selesai pada Oktober 2021. Berikut data terkait masa konstruksinya. Ada cost to date dari 2015, 2016, 2017. Estimated cost to complete-nya 2015 3 juta, 2016 1.134.000, 2017 tidak ada. Progress billings during the year-nya 2015 900.000, 2016 2.400.000, 2017 1.200.000. Cash collected during the year 2015 750.000, 2016 1.750.000, 2017 2 juta. Di sini ada contract price-nya 2019 4.500.000, 2020 4.500.000, 2021 4.500.000. Dikurang estimated cost-nya, cost to date-nya 1 juta. Estimated cost to complete-nya 3 juta. Estimated total cost-nya sama dengan 4 juta. Estimated total gross profit-nya 500.000.
maka persen komplitnya didapatkan 25%. Pada 2020, untuk persen komplit dapat 72% dan 2021 100%. Ini untuk to record cost of construction-nya, construction in process-nya 2019 ada 1 juta, di debit, di kredit 1 juta. 2020 1.916.000 di debit dan kredit. 2021 1.134.000 di debit dan kredit. Untuk progress billings-nya ada account receivable dan billing on construction in process. 2019 900.000 di debit dan kredit. 2020 2.400.000 di debit dan kredit. 2021 1.200.000 di debit dan kredit. Untuk merecord collection-nya ada cash dan account receivable. 2019 750.000 di debit dan kredit. 2020 1.750.000 di debit dan kredit. 2021 2 juta di debit dan kredit. Percentage of completion revenue, cost, and gross profit buyer-nya. Di sini tertera di gambarnya. Ada total gross profit-nya di masing-masing tahun. 2019 125.000, 2020 199.000, 2021 126.000. Content of construction in process account, percentage of completion method, atau isi konstruksi dalam proses akun, metode persentase penyelesaiannya. Di sini untuk 2019 construction cost-nya 1 juta. 2019 recognized gross profit-nya 125.000. 2020 construction cost-nya 1.916.000. 2020 recognized gross profit 199.000. 2021 construction cost-nya 1.134.000. 2021 recognized gross profit-nya 126.000. Maka totalnya 4.500.000. Pada 31 Desember 2021, untuk cost complete project-nya 4.500.000, maka totalnya didapatkan 4.500.000. Financial statement presentation percentage of completion. Di sini ada kontrak revenue recognized to date-nya 4.500.000 dikali 1 juta dibagi 4 juta. Sama dengan 1.125.000 dikurang billing to date-nya 900.000. Maka unbilled revenue-nya 225.000. Financial statement pada tahun 2019-nya, di sini income statement-nya didapat gross profit-nya 125.000. Di 2020, income statement didapat gross profit-nya 199.000. Di 2021, income statement-nya didapat gross profit-nya 126.000. Metode pemulihan biaya zero profit. Metode ini mengakui pendapatan hanya sebatas biaya yang terjadi yang diharapkan dapat diperoleh kembali. Laba kotor baru diakui setelah semua biaya terjadi. Kerugian kontrak jangka panjang, kerugian dalam periode saat ini pada kontrak yang menguntungkan. Hanya dengan metode persentase penyelesaian, estimasi kenaikan biaya memerlukan penyesuaian periode berjalan dari laba kotor berlebih yang diakui pada periode sebelumnya. Kedua, kerugian pada kontrak yang tidak menguntungkan. Berdasarkan metode persentase penyelesaian dan pemulihan biaya, perusahaan harus mengakui dalam periode berjalan seluruh kegiatan kontrak yang diharapkan. 4. Jenis pengakuan pendapatan untuk para laba atau franchise. 4 jenis pengaturan franchise telah berkembang. Pertama, produsen pengecer. Kedua, produsen grosir. Ketiga, pengecer sponsor layanan. Keempat, pengecer grosir. Perusahaan franchise memperoleh pendapatan dari satu atau kedua sumber. Pertama, penjualan franchise awal dan aset atau layanan terkait. Dan kedua, biaya lanjutan berdasarkan operasi franchise. Pemilik atau franchiser biasanya menyediakan kepada penerima atau franchise. Pertama itu, bantuan dalam pembelian lokasi. Kedua, evaluasi pendapatan potensial. Ketiga, pengawasan aktivitas konstruksi. Keempat, bantuan dalam perolehan tanda, perlengkapan dan perlengkapan. Kelima, layanan pembukuan dan konsultasi. Keenam, pelatihan karyawan dan manajemen. Ketujuh, kontrol kualitas. Dan kedelapan, perikanan dan promosi. Franchise accounting.
Kewajiban kinerja terkait dengan hak untuk membuka usaha, penggunaan nama dagang atau kekayaan intelektual lain dari pemilik franchise. Layanan berkelanjutan seperti bantuan pemasaran, pelatihan, dan dalam beberapa kasus menyediakan inventaris dan manajemen inventaris. Pemberi waralaba atau franchise biasanya mengenakan biaya awal dan biaya lanjutan. Biaya franchise awal pembayaran untuk membangun hubungan dan menyediakan beberapa layanan awal. Biaya franchise lanjutan diterima sebagai imbalan atas hak berkelanjutan yang diberikan oleh perjanjian untuk memberikan pelatihan manajemen perikanan dan promosi, bantuan hukum, dan dukungan lainnya. Faktanya, Tums Pizza Inc. menandatangani perjanjian franchise pada 1 November 2019, memberikan Food Fight Corp hak untuk beroperasi sebagai pewaralaba Tums Pizza selama 5 tahun. Tums menagih Food Fight dengan biaya waralaba awal sebesar $50.000 untuk hak beroperasi sebagai pewaralaba. Dari jumlah ini, $20.000 dibayarkan ketika Food Fight menandatangani perjanjian dan sisanya dibayarkan dalam 5 pembayaran tahunan masing-masing $6.000 pada tanggal 31 Desember. Food Fight juga berjanji untuk membayar pembayaran royalti berkelanjutan sebesar 1% dari penjualan tahunannya yang dibayarkan setiap Januari 31 tahun berikutnya, dan diwajibkan untuk membeli produk dari TUM dengan harga jual mandiri saat ini pada saat pembelian. Peringkat kredit Food Fight menunjukkan bahwa uang dapat dipinjam sebesar 8%. Nilai sekarang dari anuitas biasa dari 5 penerimaan tahunan sebesar $6.000, masing-masing didiskontokan sebesar 8%, yaitu $23.957. Diskon $6.043 merupakan pendapatan bunga yang harus dibayar oleh TUM selama periode pembayaran. Apa kewajiban kinerja dan waktunya, kapan kewajiban kinerja dipenuhi dan pendapatannya diakui. Hak atas nama dagang, area pasar, dan pengetahuan kepemilikan selama 5 tahun tidak berbeda satu persatu. Masing-masing tidak dijual secara terpisah dan tidak dapat digunakan dengan barang atau jasa lain yang tersedia untuk penerima franchise. Hak gabungan menimbulkan kewajiban kinerja tunggal. TUMS memenuhi kewajiban kinerja pada saat Food Fight mendapatkan kendali atas hak-haknya. Layanan dan peralatan pelatihan berbeda karena layanan dan peralatan serupa dijual terpisah. TUMS memenuhi kewajiban kinerja sebagai kinerja tersebut saat mentransfer layanan dan peralatan ke Food Fight. TUMS tidak dapat mengakui pendapatan untuk pembayaran royalti karena tidak dijamin berhak atas jumlah royalti tersebut. TUMS mengakui pendapatan untuk royalti ketika atas sebagai ketidakpastian terselesaikan. Di sini simak untuk alokasi harga transaksi pada 31 Desember 2019. Ini ada right to the trade name, market area, dan proprietary know-how sebesar $20.000. Ada biaya training $9.957. Ada peralatan dikenakan biaya $10.000, $14.000. Maka totalnya $43.957. Nah, pelatihan ini selesai pada Januari 2020. Peralatan dipasang pada Januari 2020 dan Food Fight mengadakan grand opening pada 2 Februari 2020. Pada tanggal 31 Desember 2019, TUM menandatangani perjanjian dan menerima pembayaran di muka serta catatan. Di debit cash $20.000, not reservable $23.957. Di kredit unearned franchise revenue $20.000, unearned service revenue training $9.957, unearned sales revenue equipment $14.000. Pada 2 Februari 2020, franchise dibuka. TUMS memenuhi kewajiban kinerja yang terkait dengan hak waralaba atau franchise, pelatihan, dan peralatan. Di debit unearned franchise revenue $20.000, di kredit franchise revenue-nya $20.000. Di debit unearned service revenue $9.957, di kredit service revenue $9.957. Di debit unearned sales revenue $14.000, di kredit sales revenue $14.000. COGS di debit $10.000, di kredit inventory $10.000. Next. Selama tahun 2020, Food Fight berhasil dengan baik mencatat penjualan $525.000 di tahun pertama operasinya. Entry untuk TUM yang terkait dengan tahun pertama operasi 31 Desember 2020 dari waralaba adalah sebagai berikut. To record continue franchise fees-nya,
atau untuk melanjuti biaya franchise-nya, di debit account receivable-nya 5.250, di kredit pendapatan franchise-nya 5.250. Ini untuk merecord payment receipt and interest revenue on the note. Di debit cash-nya 6.000, di kredit not receivable 6.000. Di debit not receivable 1.917, di kredit interest revenue-nya 1.917. Pengakuan pendapatan untuk waralaba. Pengakuan pendapatan hak waralaba dari waktu ke waktu. Bergantung pada substansi ekonomi hak, pemilik waralaba atau franchise mungkin memberikan akses ke hak daripada mengalihkan kendali hak waralaba. Dalam hal ini, pendapatan waralaba diakui dari waktu ke waktu, bukan pada suatu titik waktu. Next. Pendapatan franchise over time. Tax Solver Corp adalah pemilik waralaba dan menyediakan berbagai layanan komputasi, yaitu penginstalan perangkat keras atau lunak, perbaikan pencadangan data, sinkronisasi perangkat, dan solusi jaringan. Di perangkat Apple dan PC yang populer, setiap perjanjian waralaba memberikan hak kepada pewaralaba untuk membuka toko Tax Solver dan menjual produk dan layanan Tax Solver di area tersebut selama 5 tahun. Di bawah kontrak, Tax Solver juga menyediakan sejumlah layanan kepada penerima waralaba untuk mendukung dan meningkatkan merek waralaba termasuk A. Memberi nasihat dan konsultasi tentang pengoperasian toko, B. Mengomunikasikan perkembangan perangkat keras dan perangkat lunak baru, dan teknik layanan, C. Menyediakan manual bisnis dan pelatihan, dan D. Program dan pelatihan periklanan. Next. Sebagai operasi layanan yang hampir seluruhnya atau semua suku cadang dan perlengkapan lainnya dibeli sesuai kebutuhan pelanggan, Tax Solver menyediakan beberapa layanan di muka kepada penerima waralaba. Sebaliknya, penerima waralaba merekrut teknisi servis yang diberi materi pelatihan Tax Solver, manual dan tutorial online yang diperbarui untuk perubahan teknologi, minimal setiap bulan. Tax Solver menandatangani perjanjian waralaba pada 15 Desember 2019, memberikan hak kepada penerima waralaba untuk mengoperasikan waralaba Tax Solver di Bavaria Timur selama 5 tahun. Tax Solver membebankan biaya waralaba awal sebesar $5.000 untuk hak beroperasi sebagai penerima waralaba, dibayarkan setelah penandatanganan kontrak. Tax Solver juga menerima pembayaran royalti berkelanjutan sebesar 7% dari penjualan tahunan penerima waralaba, dibayarkan setiap 15 Januari tahun berikutnya. Waralaba mulai beroperasi pada Januari 2020 dan mengakui pendapatan sebesar $85.000 pada tahun 2020. Apa kewajiban kinerja dan kapan kewajiban kinerja dipenuhi serta pendapatan diakui? Hak atas nama dagang, area pasar, dan pengetahuan kepemilikan selama 5 tahun tidak berbeda satu persatu. Masing-masing tidak dijual secara terpisah dan tidak dapat digunakan dengan barang atau jasa lain yang tersedia untuk penerima waralaba. Hak berlisensi dan materi pelatihan yang berkelanjutan merupakan kewajiban kinerja tunggal. Pembaca teknologi menyediakan akses ke hak dan harus terus dari waktu ke waktu untuk melakukan pembaruan dan layanan. Pemecah teknologi tidak dapat mengakui pendapatan untuk pembayaran royalti. Tidak dijamin secara wajar untuk berhak atas jumlah royalti berbasis pendapatan tersebut. Pembayaran mewakili pertimbangan variabel dan terakhir mengakui pendapatan untuk royalti saat ketidakpastian terselesaikan. Perjanjian waralaba ditandatangani dan penerimaan pembayaran di muka dan wesel 15 Desember 2019. Di debit cash 5.000, di kredit unearned franchise revenue-nya 5.000. Waralaba mulai beroperasi pada Januari 2020 dan mencatat pendapatan $85.000 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020. Di debit unearned franchise revenue-nya 1.000, franchise revenue di kredit 1.000. Account receivable di debit 5.950, di kredit
franchise revenue-nya 5.950. Selanjutnya ini untuk latihannya di E17.4. Investasi utang, asumsikan informasi yang sama seperti pada E17.3, kecuali Roosevelt memiliki strategi perdagangan aktif untuk obligasi ini. Nilai wajar pada 31 Desember setiap tahun adalah sebagai berikut. Tahun 2019, 534.200, 2022, 517.000, 2020, 515.000, 2023, 500.000, 2021, 513.000. Instruksi, siapkan entry jurnal pada tanggal pembelian obligasi. Yang B, siapkan entry jurnal untuk mencatat bunga yang diterima dan pengakuan nilai wajar untuk 2019. C, menyiapkan entry jurnal untuk mencatat pengakuan nilai wajar untuk tahun 2020. Dan D, membahas bagaimana respon terhadap bagian C akan berbeda dengan asumsi Roosevelt memiliki strategi held for collection dan selling. Next. Untuk bagian A, 1 Januari 2019 di debit debt investment-nya 322.744,44. Di kredit cash 322.744,44. Di B-nya 31 Desember 2019, interest receivable-nya 36.000 di debit, debt investment-nya 3.725.050,56. Di kredit, interest revenue 32.274,44, fair value adjustment-nya 1.481,12, dan unrealized holding gain or loss-nya, equity-nya 1.481,12. Bagian C, 31 Desember 2020. Ada unrealized holding gain or loss equity-nya 7.401,89, fair value adjustment-nya 7.401,89. Lanjut. Di E17.15, entry jurnal untuk nilai wajar dan metode ekuitas. Presented below adalah dua situasi independen. Situasi pertama, Heicher Cosmetics mengakuisisi 10% dari 200.000 saham biasa Ramirez Fashion dengan total biaya $14 per saham pada 18 Maret 2019. Pada 30 Juni, Ramirez menyatakan dan membayar dividen tunai $75.000. Pada 31 Desember, Ramirez melaporkan pendapatan bersih sebesar $122.000 untuk tahun ini. Pada 31 Desember, harga pasar Ramirez Fashion adalah $15 per saham. Investasi diklasifikasikan sebagai perdagangan. Di situasi kedua, Holmes Inc. memperoleh pengaruh signifikan atas Nadal Corporation dengan membeli 25% dari 30.000 saham biasa yang beredar di Nadal dengan total biaya $9 per saham pada 1 Januari 2019. Pada 15 Juni, Nadal menyatakan dan membayar dividen tunai sebesar $36.000. Pada 31 Desember, Nadal melaporkan pendapatan bersih sebesar $85.000 untuk tahun ini. Instruksi, siapkan semua entry jurnal yang diperlukan pada tahun 2019 untuk kedua situasi tersebut. Untuk bagian A, di debit unrealized holding gain or loss income-nya 7.900, di kredit fair value adjustment-nya 7.900 didapat dari 313.500 dikurang 305.600. Yang B, cash di debit 66.300. Di kredit ada loss on sale of investment-nya 7.200. Dan equity investment-nya 73.500. Bagian C, di debit equity investment 53.800 dan di kredit cash-nya 53.800. E17.26. Pada tanggal 2 Januari 2019, Parton Company menerbitkan wesel bayar 5 tahun, senilai $10 juta di LIBOR, dengan bunga dibayarkan setiap tahun. Tarif variabel disetel ulang pada akhir setiap tahun. Tingkat LIBOR untuk tahun pertama adalah 5,8%. Parton Company memutuskan untuk memilih pembiayaan
dengan suku bunga tetap dan ingin mengunci suku bunga 6%. Akibatnya, Perton menandatangani swap suku bunga untuk membayar tetap 6% dan menerima LIBOR berdasarkan 10 juta dolar. Tarif variabel disetel ulang menjadi 6,6% pada 2 Januari 2020. Jawaban exercise 1726. Di bagian A, interest expense di debit 75.000, di kredit cash 75.000. B, di debit cash 13.000, di kredit interest expense-nya 13.000. Bagian C, swap contract 48.000 di debit, unrealized holding gain or loss income-nya 48.000 di kredit. Di D, unrealized holding gain or loss income-nya 48.000 di debit, notes payable-nya 48.000 di kredit. Problem 17.4, investasi utang yang disajikan di bawah ini adalah informasi yang diambil dari jadwal amortisasi investasi obligasi dengan nilai wajar terkait yang disediakan. Des Bonds berhasil mendapatkan untung dari perubahan suku bunga pasar. Pada 31 Desember 2019, 31 Desember 2020, dan 31 Desember 2021, biaya diamortisasinya sebagai berikut. Dan ada juga nilai wajarnya. Instruksinya, A. Menunjukkan apakah obligasi dibeli dengan diskon atau dengan premi. Yang B. Siapkan entry penyesuaian untuk mencatat obligasi dengan nilai wajar pada 31 Desember 2019. Akun penyesuaian nilai wajar memiliki saldo debit 1.000 euro sebelum penyesuaian. Yang C. Menyiapkan entry penyesuaian untuk mencatat obligasi dengan nilai wajar pada tanggal 31 Desember 2020. Dan D. Mengulangi persyaratan untuk C. Dengan asumsi investasi ditahan di bawah strategi hold for collection dan selling. Pada A, obligasi dibeli. Pada A, obligasi dibeli dengan diskon. Artinya, mereka dibeli dengan nilai kurang dari nilai nominal mereka karena biaya obligasi yang diamortisasi meningkat dari $491.150 menjadi $550.000. Yang B, pada 31 Desember 2020, di debitnya itu securities fair value adjustment-nya 4.850. Di kreditnya unrealized holding gain or loss income-nya 4.850. Di sini ada bagiannya available for sale portfolio-nya, ada amortized cost-nya, fair value, dan unrealized gain or loss-nya. Debt investment-nya 491.150, fair value-nya 497.000, dan di gain loss-nya 5.850. Di previous fair value adjustment-nya 1.000. Maka fair value adjustment-nya sebesar 4.850. Available for sale portfolio-nya yang bagian C, pada 31 Desember 2021, unrealized holding gain or loss income di debit 16.292, di kredit securities fair value adjustment-nya 16.252. Ada available for sale portfolio. Di debt investment untuk amortized cost-nya 519.442, fair value 509.000, dan gain or loss-nya minus $10.442. Previous fair value adjustment-nya 5.850. Maka fair value adjustment needed to bring balance-nya minus 16.292. Baik, sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.